Mari minum, minum dulu, minum mari. Monggo, Oke, monggo, mari minum ya. diminum dulu. Ya, oke, monggo. Mantep ya. Ini teh hangat nih. Teh nas kidal. Poci, teh poci. Poci nas kidal. Bapak, akhir-akhir ini saya kok mendengar bahwa banyak orang mengatakan bahwa ada pelanggaran etik di MK. Sebetulnya kan yang namanya KKN, nepotisme itu katanya dihilangkan. Tetapi kok sekarang prakteknya malah ada di MK. Tidak Untuk banyak. Tidak hanya itu Pak, Ya, ada juga yang namanya penyelundupan hukum. Jadi masyarakat tidak pada tahu bagaimana proses jalannya demokrasi sekarang untuk pemilu tahun 2024. Jadi ada penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum. Saya juga baru tahu nih. Iya, kok iya. Hukum penyelundupan itu gimana? Benar. Itu menjadi isu juga itu. Nanti mohon ini Pak, biar saya bisa menjelaskan juga alurnya dengan. Ya kita bareng nanti kita bicarakan bareng. Mas Pur ada isu apa? Ya kayaknya semuanya ini sudah grand design ya untuk orang hukum itu dimanipulasi sedemikian rupa sehingga yang berhak menjadi yang tidak berhak menjadi berhak, yang berhak menjadi tidak berhak, termasuk dalam putusan MK ini yang implikasinya menjadikan seseorang itu menjadi mungkin untuk menjadi calon gitu. Mas Pur, kalau menurut saya dengan istilah grand design ini terlalu mentereng. Kalau saya mengatakan itu persekongkolan, Ya, bahkan persekongkolan jahat, persekongkolan jahat dari mereka yang pegang kekuasaan. ya, Ya toh? ya itu artinya kan rekayasa, Pak. Rekayasa atau desain, Ya desain untuk mengelabui supaya hukum itu memungkinkan untuk meloloskan seseorang. Itu kalau persekongkolan itu ya tidak hanya seorang, tapi beberapa orang yang membuat agar tadi yang dikatakan oleh Mas Pur mengegulkan yang seharusnya tidak gul, sekongkol. Nah, tadi kalau Pak Edi mengatakan tentang pelanggaran etik, ya benar, karena apa? Seolah-olah yang dilanggar itu hanya etiknya, bukan hukumnya. Sanksinya pun juga hanya sanksi etik. itu nepotisme apa? Itu Iya, bapaknya, betul, iya. anaknya, dan pamannya. Pamannya. Nah, coba itu. Iya, ya itu yang namanya tetap nepotisme. Iya. Itu kan Luar biasa. itu kan bersembunyi di balik bahwa MK itu kan hanya menangani masalah norma, Iya. bukan konflik. Nah, itu bersembunyi di balik itu sehingga Iya, merasa tidak akan Ya. terkena sanksi hukum. Nah, makanya kan kalau berbicara tentang istilahnya gugatan dan sebagainya, jawabannya ya enteng aja. Bahwa MK itu hanya ngurusi norma. Iya, cuma Tapi itu norma. merusak demokrasi, Pak. Ya, Demokrasi kita jadi rusak. Yang namanya sekongkol tidak peduli Iya. rusak atau tidak, nggak peduli. Sing penting menang. Tapi gini Iya. Bapak-bapak nyun sewu nggak nyulo pangandikan. Negara kita kan negara hukum Pak. Dasarnya kan hukum Pak. Ya, Betul. Yang mana hukum itu kan menata perilaku kehidupan tata pemerintahan. Kalau hukum dilanggar lah terus kepiye Pak? Ya makanya gini Pak, yang namanya hukum itu sebenarnya asas dasarnya adalah norma dulu ya. Nah kalau norma saja dilanggar, berarti implikasinya hukumnya juga terlanggar. Tetapi kan sekarang di MK itu sendiri kan seolah-olah itu tidak menjadi masalah, Iya. sehingga hukumnya juga menjadi misalnya tidak ada tindak lanjut di hukum. Hanya pelanggaran Hanya etik, pelanggaran hukumnya etik, etik. hukumnya etik. Iya. Sehingga suara-suara yang contoh aja ya MK Mahkamah Kehormatan MK itu Memutuskan. itu menyatakan bahwa ada pelanggaran norma itu kan Oleh pamannya si itu toh. Paman Usman itu. Oh. Nah, tetapi dia kan hanya mengomentari itu. Tidak lanjutnya apa? Tidak ada. Artinya apa ya? Isming koyok mahkamah komentator menurut saya. Dan tadi yang disampaikan Mas Rahmat tadi ada penyelundupan hukum, itu memang benar. Ya itu dia. Nah, hukum itu diselundupkan dalam salah satu poinnya tentang misalnya ya batasan umur untuk calon presiden wakil presiden itu 40 tahun, tetapi kemudian diselundupkan kalimat dengan kata-katanya yang sudah pernah menjabat
Oh, itu keputusan yang Ya, 90 tahun Ya, 2023 toh. Iya, itu Oh, diselundupkan ke situ. Nah, itu dia. Padahal aturan 40 tahun itu masih menjadi aturan resmi dari KPU, belum dicabut. Ya. Tapi yang dipakai selundupannya itu. Nah, makanya yang bahaya itu Iya. sekali sudah diputuskan itu tidak bisa diubah. Namanya sudah inkrah secara hukum, jadi sesalah apapun prosesnya tidak mempengaruhi hasil apa yang sudah diputuskan. Nah kalau Prabowo Gibran sudah diputuskan sebagai capres dan cawapres, tidak bisa diganggu gugat hanya karena prosesnya salah. Padahal salah secara hukum. Salah secara hukum, salah. Tadi dengan malah ada penyelundupan hukum, Iya. kemudian pelanggaran etik, bahkan dari Pak Pur tadi ada persekongkolan jahat.